Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk fisika dasar nih, masuk ke materi gerak lurus, memahami kecepatan dan percepatan di pertemuan 5 ini ya. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca doa. Bagi yang muslim baca Al-Fatihah dari hati dalam hatinya, dan yang non muslim sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kecepatan itu kan adalah perubahan jarak dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Rumusnya, rumus umumnya kita sudah pelajari selama ini, yaitu V sama dengan S dibagi TS, ini jarak dibagi waktu. Walaupun rumusnya seperti ini ya, tetapi namanya kecepatan itu kan nggak mungkin dia langsung bergerak terus ya. Pasti dari awal ya. Dari pertama diam dulu, terus lama-lama kecepatannya bertambah, terus bertambah, makin lama makin cepat. Nah, berarti ada saat dimana kecepatannya 0, ada saat dimana kecepatannya naik ya, sehingga kecepatan itu sendiri sebetulnya perlu suatu persamaan ya. Jadi disajikan melalui suatu persamaan. Saya ambil contoh begini, sebuah benda memiliki persamaan kecepatan Pt sama dengan 2T dikali ditambah T ya. Berarti pada saat T-nya 0, maka pada saat ini ya, mobil ini detik pertama, detik ke 0 ya, berarti kecepatannya adalah sama dengan 0. Nah, pada saat detik ke 1 berarti dia akan bergerak gitu pelan-pelan, makin lama makin kencang ya. Pada saat detik ke 1 maka kecepatan adalah 3 meter dalam 1 detik. Sehingga kecepatan itu memerlukan suatu persamaan. Itulah kenapa kok kecepatan itu pakai persamaan ya. Nah, selanjutnya ada percepatan rata-rata. Sehingga selanjutnya nanti kita akan menyajikan ya kecepatan itu dalam suatu persamaan. Kenapa? Karena pada alam nyatanya pun bahwa sebuah benda itu kecepatannya tidak tetap, tidak langsung 1 meter per detik, enggak, pasti dia mulai dari pelan-pelan terus lama-lama menjadi kecepatan konstan. Tapi ada waktu di mana dia dari 0 ya, dan selanjutnya, sehingga kita perlu menyajikannya menjadi sebuah persamaan ya. Dan kamu paham ya, kalau enggak kamu ulang-ulang aja, dengarkan apa yang saya bilang ya di video ini. Nah, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu berarti adalah perubahan jarak delta x ya, dibagi dengan perubahan waktu. Itulah kecepatan rata-rata. Dan kecepatan saat itu adalah merupakan dari turunan dari kecepatan rata-rata. Berarti turunan dari delta x delta t. Berarti V sama dengan dx dibagi dt. Dengan persamaan seperti ini kita dapat mendapatkan ya persamaan x dalam persamaan jarak dalam t ya, dimana di sini ya dx ya, dx dt nya kan ke sini ya, jadi dx sama dengan ini, dx sama dengan v dikali dt, dx sama dengan v dikali dt. Kalau kita ingin mendapatkan x nya, maka d ini kita inverse atau kita balik ya, menjadi integral. Jadi persamaan jarak itu sama dengan ya jarak terhadap t ya, jadi xt nantinya ya. Ini sama dengan integral dari v dt atau integral dari dx ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya supaya ini kan kalau begini kayaknya agak pusing ya, kita langsung contoh aja deh ya. Contoh ya, kalau tadi penjelasan Bapak tadi kamu nggak ngerti, memang harus kamu dengarkan lagi berulang-ulang ya, nanti kamu ngerti lah insyaallah. Sebuah benda dengan contoh ya, sebuah benda dengan kecepatan Vt sama dengan 2t kuadrat tambah t tambah dikurangi 1 ya. Berapa kecepatan rata-rata antara t0 dan sampai t3 dengan posisi awal 2. Artinya pertama-tama dia di posisi 2. Jadi kalau di dalam ini posisi awal itu artinya dari titik 0 dia ada 2 meter dari titik 0, kira-kira begitu ya. Nah, baik, langsung kita coba menjawab ya pertanyaan ini ya. Nah, pertama kita cari dulu perubahan jarak. Jadi kita rubah dari persamaan kecepatan ini menjadi persamaan jarak. Dengan cara apa? Ini tadi sudah saya sampaikan. Mengintegralkan Vt ini ya, persamaan ini. Sehingga di sini ya kita bisa xt ya sama dengan integral dari 2t kuadrat ditambah t dikurangi 2 yang ini ya. Asal dari sini ya. Nah,
Cara mengintegralkan ini sebetulnya pelajaran matematika tapi saya akan bahas sedikit aja ya. Tinggal kalau kita mau mengintegralkan itu tinggal yang dua ini di sini T pangkat 2, T pangkat 1, ini 2T pangkat 0 kita tambahin 1 aja ya. Jadi di sini T 2-nya ini tambahin 1 jadi 3 kan. Jadi T-nya sama dengan pangkat 3. Tapi di bawah sininya harus kita bagi 3 ya seperti ini. Ini T-nya pangkat 1 ditambah 1 jadi 2. Ini jadi T pangkat 2 di bawahnya dibagi 2. Ini 2T pangkat 0 nih, cuman T-nya nggak ditulis kalau pangkat 0. Tambah 1 jadi T. Jadi T pangkat 1 ini ya. Dibagi 1 ya ini juga. Dan ditambah dengan konstanta C ya. Begitu ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan integralnya ini. Nah, posisi awal atau X0 ya. X0 ya. Didapat pada saat ya, jadi ini maksudnya ini didapat X itu sebetulnya ini XT ini ya, XT ya. Nah, gitu ya. Nah, didapatlah XT-nya sama dengan ini ya, dengan dari hasil turunan ini, menurunkan ya, mengintegralkan ya, X ya. Diferensial atau ya boleh juga. Nah, pada saat T0 berarti X1 maksudnya XT pada saat 0 ya. Oh, ini saya ubah ya. Baik, ini saya ganti-gantiin ya. Jadi XT, oh ini XT-nya 0 maksudnya X0. Ini XT3 ya. Nah, sorry masih salah aja ya. Oke. Jadi posisi pada saat T0 berarti X0 ya, itu posisinya adalah kamu kalikan aja. Ya hasilnya sama dengan 2. Ya, pada saat T-nya 0. Dan pada saat T-nya 3 dimasukkan ini 3, di sini masukkan 3 ya, yang tadi yang pesawat ini ya, T-nya. Dikalikan itu sama dengan 18,5 meter. Ya, sehingga X3 ini X3-nya itu sama dengan 18,5 meter dayanya. Nah, ini maaf nih banyak ininya ya. Nah, gitu ya, berarti seperti itu ya. Ya, udah paham lah ya. Sehingga P rata-rata adalah perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Jaraknya kan 18,5 ini dikurangi 2. Ya, ini ya, 2 ini. Sehingga sedangkan waktunya 3 dikurangi 0 sehingga kecepatannya sama dengan 55 meter per sekon. Itu ya. Sekarang kita masuk ke percepatan. Percepatan itu sendiri adalah perubahan kecepatan. Jadi kalau kecepatan itu perubahan jarak ya dibagi dengan perubahan waktu, sedangkan percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan ini bisa perubahannya mempercepat atau juga bisa makin lama makin lambat. Kalau misalkan mobil sedang berjalan, sedang mulai start ya berarti dia percepatan itu berarti menambah kecepatannya. Tapi kalau dia sedang rem berarti percepatan yang mengurangi ya. Jadi ada percepatan baik itu perlambatan maupun percepatan itu disebutnya percepatan juga. Bedanya nanti minus positif aja ya. Kira-kira begitu ya. Sama-sama perubahan kecepatan ya. Nah, percepatan rata-rata itu sendiri adalah perubahan dari kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, percepatan sesaatnya itu adalah percepatan sesaat ya. Itu adalah turunan dari percepatan rata ya. Sebetulnya sama ya, ini juga nih. Kecepatan rata itu sama dengan delta X dibagi delta T. Kecepatan saatnya adalah sama dengan diferensial dari ini ya. Diferensial itu sama dengan turunan ya, gitu ya. Nah, kalau percepatan adalah turunan dari percepatan rata-rata. Kalau kecepatan sesaat itu adalah turunan dari kecepatan rata-rata ya. Langsung saja kalau teorinya mungkin agak bingung ya lah, kita langsung prakteknya aja ya. Contohnya aja lah ya, lebih cepat ya. Sebuah benda dengan kecepatan ini ya, hitunglah kecepatan rata-rata. Kita jawab langsung ya. Nah, kecepatan rata-rata T0 sampai T3 detik ya. Sehingga di sini ya kita percepatan rata-rata sama dengan delta V, yaitu V pada saat 3 dan V pada saat 0 ya. Kan V persamaannya kan VT sama dengan 2T. Masukkan aja di sini 3 di sini sehingga hasilnya sama dengan 19 meter per sekon dan T-nya 0 ya, ini 0 yang ini ya, ini 0 ini sini ya. Sehingga T sama dengan 2 meter per sekon. Artinya ini melambat nih ya.
Oke, sekarang ratanya sama dengan ya ini kan V3 dikurangi V0 nih ya. V3 dikurangi V0 berarti sama dengan 19 dikurangi 2 dibagi dengan T 3 detik dan 0 detik ya. Sehingga sama dengan 7 meter per sekon. Itu percepatan rata-ratanya saat T0 dan T3. Jadi ini ya T0 dan T3 ya. Oke, sekarang percepatan pada saat T3 detik ya. Nah, kita ketahui bahwa percepatan itu merupakan turunan tadi ini ya, atau integral ya. Percepatan itu merupakan integral dari kecepatan rata-rata. Berarti percepatan ya, ini turunan dari sini ya. Maka percepatan sama dengan turunan ini. Turunan dari ini. Turunan ini gimana? Ya tinggal ini nih. 2-nya dikurangi 1. Kalau integral kan ditambah. Justru kalau itu kebalikan dari integral ini ya. Kalau diferensial itu atau turunan itu kebalikan dari integral. Jadi 2 ini kalau tadi integral ditambahkan ini justru dikurangi. 2 ini dikurangi 1 sehingga tinggal 1 ya. Tinggal 1 ini T pangkat 1 ya. Dan 2-nya ini turun kemari. Jadi 2 kali 2. Yang ini T-nya 1, 1-nya kemari, terus T-nya dikurangi 0. Sehingga T0 ya, ini T0. Jadi ini T pangkat 1 turun ke bawah 1-nya dan T-nya ini jadi 0 ya. Pelajaran matematika nanti kamu silakan itu lagi ya. Pelajari lagi matematika di sini. Nah, saya hanya bahas sedikit aja. Sehingga persamaan percepatannya adalah pada saat T ya, adalah 4T ditambah 1 ini ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. T pangkat 1 gitu ya, ditambah 1. 2 dikali T pangkat 0 yang ini ya. Ini jadi ini ya. T pangkat 0. Jadi artinya T pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1 ya. 1 kali itu sama dengan 1. Sehingga sekarang percepatan pada saat A. Oh ini kok A-nya A besar, ini A kecil ya. Nah, percepatan pada saat T-nya 3 adalah 4 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 13 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, sekarang posisi sebagai fungsi waktu. Sebetulnya sama kayak tadi ya. Posisi sebagai fungsi waktu maksudnya mengetahui posisinya pada saat T ya. Jadi persamaan untuk mendapatkan posisi pada saat T ya. Artinya X dalam kurung T ya ini. Sehingga fungsi T dapat dicari dengan cara mengintegralkan ya. Sama sebetulnya dengan nomor 1 tadi nih, yang ini ya. Yang ini. Nah, sama dengan yang ini nih ya. Gitu ya. Nah, mengintegralkan ya, kita integralkan. Nah, di sini mengintegralkannya ya ini ya. Sudah saya terangkan tadi juga di atas ya. Sampai di sini C-nya. Sampai di C. C-nya ini tergantung dari posisi awalnya. Jadi C-nya belum diketahui ya. Inilah fungsinya ya, nanti fungsi waktu. Selanjutnya sekarang perpindahan dari T1 detik sampai T2 detik jika posisi awal 2 meter detik 0. Sama yang tadi ya. Jadi kita sudah dapat persamaan seperti ini ya. Dari sini ya, ini sana ini terhadap sini. Tapi C-nya kita ketahui sudah adalah 2. Sehingga kita bisa hitung posisi awal saat T sama dengan 0 1,16. Kamu hitung pakai kalkulator nanti silahkan ya. Dan pada saat T2 posisi 2 ya sama dengan 5,3. Jadi perpindahannya adalah pada saat posisi 2 dikurangi dengan posisi 1 ya, maaf ya. Nah, jadi ini 5,3 dikurangi 1,16 sama dengan 4,14 meter ya. Kira-kira itu ya. Silahkan nanti kamu memang saya sampaikan saya ini cepat ya, cukup cepat saya nyampainya. Kamu harus mengulang-ulang, mendengarkan ulang dan menulis kembali ya apa yang sudah saya catat kalau kamu ingin mendapatkan apa yang sudah kita pelajari ya. Saya tutup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu tapi kalau dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.